Oke, balik lagi di Ngopi, ngobrol di podcast industri. Nah, hari ini tuh kita Sonic tuh berkesempatan buat melakukan kolaborasi dengan HMTI, yaitu dari Dana Usaha. Nah, hari ini tuh kita pengen membahas tentang bisnis. Nah, perkenalin dulu nih sebelumnya. Kenalin, nama aku Devo, asalku dari Bekasi. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama siapa? Boleh kenalan? Aku Agnes, nama panjangnya panjang banget, Agnes Walubi Dewi Ayun Tias, tapi bisa dipanggil Agnes. Oke, hari ini kita bersama Agnes nih. Aku mau tanya-tanya dulu nih sama Agnes. Nah, Agnes tuh sekarang apa? Lagi kuliah apa masih sekolah? Aku sekarang kuliah di salah satu universitas negeri di Jogja. Apa tuh? Universitas apa tuh? Ada universitas di daerah Gejayan. Ya pasti udah tahu lah ya kalian, universitas di Jogja yang paling tahu lah, yang paling beda sama ya UNS gitu. Kalau Mas Devo kuliah di mana? Ya alhamdulillah dapetnya UNS. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah UNS. Oke. Oh ya, kalau boleh tahu dari apa, jurusan apa? Kalau saya teknik elektro, Mas. Teknik elektro sama, berarti saya juga awalnya mau teknik elektro tapi tiba-tiba. Tapi ke podcast di teknik industri. Nah iya, pas itu saya pas itu pernah gap year berapa tahun, jadi saya pindah. Gap year ngambil industri, alhamdulillah terima di angkatan 19. Oke. Enggak, tapi bercanda guys, aku bukan teknik elektro, aku manajemen. Oke, aku juga industri, tahu dong. Oke, langsung aja nih. Ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Agnes. Agnes ini juga lagi merintis bisnis. Aduh, serem enggak. Kalau nggak salah tuh namanya Kamarati ya, Nis ya? Iya, namanya Kamarati Jewelry. Nah ya, boleh diceritain tuh apa sih sebenarnya Kamarati itu? Oh, jadi gini, Kamarati itu sebenarnya bisnis kecil ya, perhiasan. Kami itu bilangnya Kamarati itu versatile handcrafted storytelling jewelry yang basisnya itu upcycle based dan natural based gitu. Nah, kok bisa kayak gitu? Kita tuh kan upcycle based itu karena materialnya tuh dari limbah. Dari limbah ya. Berarti dari daur ulang gitu. Jadi ada dari kain perca batik, terus kain perca tie-dye, terus ada juga dari ampas kopi, terus foil pembungkus coklat, rokok gitu-gitu. Terus kalau natural base itu dari penggunaan material batu alam. Yeah. Nah, berarti itu kan aku mau nanya nih, kan itu kan dari dari material daur ulang kan ya. Nah, itu kamu tuh dapat barang-barang itu tuh dari mana? Apakah emang ada supply-nya sendiri apa kamu nyari gitu sendiri? Nah, itu bertahap sih ceritanya. Jadi awalnya sebenarnya kamar itu tuh nggak upcycle base. Yeah. Jadi cuma natural base. Kayak aku tuh awal-awal banget kan. Jadi kamarnya tuh baru banget. Kita tuh launching tuh kayak 1 Januari 2021 atau berarti masih baru ya? Iya, baru banget atau Desember akhir gitu lah. Nah, itu tuh awalnya tuh ngejualin kayak gelang-gelang yang materialnya batu alam gitu, dicampur gitu sama beads biasa. Nah, terus setelah itu pengembangannya baru aku juga nggak kepikiran gitu loh kalau akan merambah ke industri upcycle. Dan malah sekarang kan kita basisnya berbasis perhiasan perak. Nah, itu aku juga nggak pernah kayak nggak kepikiran gitu ya kalau bakal tiba-tiba langsung gede gitu, langsung nggak gede. Udah gede dong tapi hitungannya. Maksudnya aku kayak nggak pernah nyangka itu arahnya ke situ. Aku nggak bilang itu gede ya. Awalnya maunya satu itu doang, tiba-tiba bercabang gitu ya? Ya kayak gitulah. Nah, itu upcycle base itu awalnya karena ngobrol sama pelaku bisnis yang basisnya upcycle base juga. Kalau kalian tahu Loosewood, shout out yang punya Loosewood. Nah, itu ngobrol sama itu. Jadi aku kayak mikir mulai gimana nih upcycle diterapin di dunia perhiasan gitu. Nah, bahan-bahannya dari mana ya, dari mana aja, kayak misalnya, tapi aku punya prinsip memanfaatkan supplier-supplier kecil. Kayak misalnya kain perca batik itu dari kayak ngerajin batik apa gitu ya. Penjahit tapi yang kecil, yang kayak tetangga-tetangga, terus kayak perak gitu ya, pengrajin kayak gitu. Berarti itu kamu tanya dulu gitu misalnya ke pengrajinnya, Mbak apa siapa gitu. Pak D. Oh, Pak D. Salah tanya, Pak D mau minta apa namanya berarti itu? Mau minta batiknya. Iya, kan. Oh gitu. Sebenarnya itu ada benernya sih, Mas. Jadi, kan kalau dari batiknya itu tuh lebih ke bude bukan adik-adik. Bude. Oke. Anak Bekasi tau bude gak? Tahu dong. Aku juga manggil saudaraku Bude. Oh ya. Oke. Oke. Nah,
bude itu tuh kayak penjahit kecil kayak di kampung gitu, itu ya minta aja kayak ini ada kan perca kalau saya dalam bahasa Jawa ya Mas, tapi kalau saya minta boleh apa enggak? Berarti ibaratnya itu gratis berarti dapat apa? Kamu ada ya, tapi ada insentifnya sekarang. Jadi supaya ya itu kayak gimana ya? Aku masih punya apa ya? Kayak bisa dibilang prinsip, tapi aku nggak tahu sih. Nah itu tuh kalau misalnya ke pengrajin yang kecil gitu-gitu, kita tuh nggak boleh ngambil apa ya, kayak memanfaatkan gitu. Oke, tadi udah kita sedikit-sedikit masuk ke tentang biaya-biaya ya, dari biaya Agnes nyari apa kain-kain batiknya dan segala apa namanya produk bahan-bahan material yang buat upcycle itu. Nah, aku mau tahu nih. Nah, kan kamu baru mulai bisnis Januari kemarin. Nah, aku mau tahu modal awal kamu buat bisnis itu berapa sih? Oh ya, ini ya. Kalian yang mau bisnis, aku tuh modalnya nggak sampai 1 juta. Added value di Kamarati itu yang kayak upcycle base, terus habis itu nanti storytelling jewelry, terus ada premium collection kan barusan. Itu tuh bertambah seiring berjalannya Kamarati. Jadi awal-awalnya itu kita cuman tuh nggak 1 juta sampai, gitu? Iya, nggak sampai 1 juta. Baru setelahnya itu kayak ada lah, karena kan purchasing material perak itu nggak murah ya. Nah, jadi lebih ke biaya itu mending mulai aja dulu, nanti itu tuh seiring berjalan waktu. Karena di bisnis aku nggak tahu ya, tapi kalau misalnya di industri ini itu tuh menurutku modal terbesar itu bukan di modal awal, tapi di maintainingnya. Setelah kita memulai gitu. Nah, berarti. Karena apa? Karena di upcycle, terutama di upcycle itu costing produknya itu kan bahannya kan sebenarnya materialnya kan recycle. Nah, tapi kita tuh invest tuh di mana kayak alat. Terus habis itu kayak mungkin biaya-biaya dari produk-produk yang gagal itu tuh dimasukin ke margin juga kayak gitu. Terus marketing gitu-gitu. Jadi itu kan gede banget kan biaya marketing itu kalau zaman sekarang. Nah, itu biaya-biaya kayak gitu tuh yang bikin kita tuh punya pos pengeluaran gitu. Iya bener sih, berarti nggak perlu ragu-ragu misalnya teman-teman ya mau mulai, nih Agnes saya yang udah sampai segini tuh modalnya nggak sampai 1 juta gitu. Nah kan dia juga bahan-bahannya juga recycle, jadi dia lebih fokus ke arah alat sama marketing. Iya bener sih, marketing juga benar-benar penting sekarang sih kalau mau buat bisnis kita maju gitu sih. Oke, ngomongin soal tadi ya marketing itu. Nah, sebenarnya tuh dari kamu tuh target pasar tuh buat perhiasan dari Kamarati tuh di apa sih? Apakah cuman cewek-cewek doang? Apakah yang udah istilahnya ibu-ibu apa gitu? Bude-bude. Iya, bude-bude tadi mungkin lagi beli kain gitu. Jadi sebenarnya ini ada yang unik nih Mas. Ya, dari target pasarnya Kamarati. Jadi dulu awal-awal itu kami tuh targetinnya ya cuma ke segmentasinya ke cewek-cewek doang, dan yang usia-usianya ya kuliah kayak aku gitu, 18 sampai 21 gitu. Nah, tapi seiring dengan added value-nya kayak upcycle base, terus kita kan rada ke budaya gitu ya, rada ke budaya naratif gitu-gitu, terus lebih ke exclusivity. Nah, aku tuh mulai kayak memfokuskan dan bikin segmentasi market pasarku yang baru. Nah, itu tuh kita tuh ini sih beda. Jadi gini, aku tuh ada cita-cita pingin Kamarati ini tuh nggak jadi sama misalnya kayak brand-brand perak atau brand yang lain kayak misalnya Pandora itu kan market leadernya brand jewelry, terus bisa SKK Jewels gitu-gitu. Aku tuh nggak aku pingin melepaskan kejumawaan perhiasan gitu sebenarnya. Selama ini kan kita tahu ya kalau misalnya jewelry itu tuh identik pandangannya mahal kayak mewah gitu ya. Mewah, terus yang kayak yang punya ya udah yang kamu yang di atas itu kan. Yang glamor, terus kayak dipakai nggak bisa dipakai kuliah gitu. Iya benar-benar. Nah, aku tuh pingin banget Kamarati kecil ini tuh ya stay kecil. Dalam arti kita tuh lepas dari kejumawaan itu. Jadi aku tuh punya tagline versatile handcrafted jewelry, di mana kita tuh bisa, aku tuh nyediain all range, jadi yang perak juga ada, terus habis itu gelang rajut gitu juga ada, terus kayak aku ada artikel dari Ampas Kopi namanya Lintang itu. Lintang tuh bisa dipakai buat cowok-cowok juga.
Nah jadi supaya target kita tuh beda-beda Iya, gitu, benar-benar. tersegmentasi. Berarti ada segmen All sendiri range, gitu ya. ada Oke. dari apa ya, kayak anak-anak SMA gitu yang pakai gelang-gelang rajut Iya. gitu, terus habis itu ada dari anak kuliah, terus habis itu ibu-ibu, Iya. bapak-bapak Iya gitu. sih. Bener sih, aku setuju sih. Soalnya kan gimana ya, kalau masih anak-anak sekolah kan juga apa sih, pakai perhiasan sekolah tuh kadang-kadang juga apa ya, agak-agak takut gitu kan, takut itu, terus sama mungkin dari kebijakan sekolahnya nggak boleh. Nah ini berarti dengan adanya Kamaret ini apa ya, pengen apa ya, lebih menyentuh mereka, lebih yang nggak terlalu kesannya nggak terlalu glamor tapi tetap berkelas gitu ya. Aku pinginnya sih lebih ke Kamarat ini bisa jadi one stop jewelry gitu. Jadi jadi kita bisa setiap hari hangout, terus setiap hari misalnya apa kayak kegiatan kita misalnya ketemu orang yang serius, ketemu orang yang nongkrong gitu, tapi semuanya bisa pakai dari produk Kamarat gitu. Karena ada, terus kita tuh all range sekarang udah alhamdulillah ya, udah kayak maksudnya dari Semua. cincin sampai kalung tuh ada. Oke. Nah, terus kan aku juga penasaran nih sama Agnes. Kan dia kan apa ya? Kamu kan buat apa ya, kayak perhiasan gitu. Nah, itu kan kayak apa ya? Yang aku pikir juga tuh kayak aku mikirnya kalau buat perhiasan tuh susah gitu. Oh gitu. Nah, Itu kalau pakai ini rumus namanya. rumus-rumus Teknik elektro gitu, Mas. teknik elektro, waduh, saya tidak tahu kalau pelajaran. Nah, ya aku mau nanya itu, kamu tuh benar-benar mulai ini tuh benar-benar handcraft sendiri, kayak kamu benar buat sendiri, apa kamu emang udah ada basic skillnya gitu? Apa dari orang tua kamu udah ada punya pengalaman itu gimana? Jawabannya dah nggak ada. Gak ada, berarti benar-benar otodidak. Wah, Itu gila, keren learning banget. by doing. Ya itu kayak mulai aja dulu. Nanti kalau misalnya aku aja ini untuk yang mau mulai bisnis, ini tips yang jelek ya. Maksudnya jangan kayak positioning sebuah bisnis itu dimulai kayak ditetapin di awal kan harusnya, kayak misalnya ya ini mau bikin perusahaan ini tuh apa nih, positioningnya apa gitu. Nah tapi aku tuh enggak, aku tuh kan ganti, maksudnya ganti. Kayak baru coba-coba gitu aja berarti? Iya, ganti rebranding itu di tengah-tengah kan. Oh, berarti awalnya kayak apa? Ya itu, maksudnya awalnya kan Belum nggak storytelling upcycle, gitu? nggak Oh, belum upcycle. upcycle. Nah itu kan baru value added-nya nanti. Gitu. Nah itu makanya kayak misalnya keterampilan bikinnya, nah itu juga learning by doing ya. Aku ngalamin juga kok, kayak misalnya gagal terus ya nggak pakai rumus, Mas. Berarti harus ada perhitungan lah ya. Kalau belajarnya gitu misalnya Nggak, apa? ya, itu gimana ya? Itu susah tapi itu bisa lah. Berarti kamu tuh belajarnya gimana? Misalnya kamu kan misalnya bikin apa namanya? Kalung gitu. Iya. Nah, terus kamu beli apanya dulu gitu? Kalau mau mulai, oh ya kamu Gimana ya? kamu tuh sendiri apa ada bantuan dari teman apa gimana Nah awalnya? kalau craftingnya itu masih sendiri. Sampai sekarang masih sendiri? Masih sendiri. Wih, mantap. Berarti tuh awalnya kamu emang nyoba-nyoba gitu, misalnya kan kayak apa namanya? Kalau perhiasan, kalau kan ada apa namanya? Yang di tengah-tengah itu apa namanya? Iya, itunya lah kayak pendannya. Nah, itu gimana? Cara nyatuinnya gimana kamu? Ya, jadi sebenarnya Belajarnya. basis kami itu resin, pakai resin. Mhm. Nah, itu resinnya itu juga nggak, aku tuh nggak sepintar itu sumpah. Aku tuh kalau misalnya temen-temenku kenal aku tuh orang yang sangat-sangat jauh dari bisnis perhiasan gitu. Iya. Kayak aku tuh sangat-sangat berusak-berusuk dan nggak bisa tenang gitu lah. Nah, tapi di sini tuh ya learning by doing banget. Kayak misalnya basis resin, terus habis itu masalah warna gitu-gitu, itu tuh ya Bener-bener, gimana caranya nanya guys, ngobrol. Nah, nyoba-nyoba gitu ya, nyoba gagal, tapi sampai akhirnya ketemu formula yang pas gitu ya, bisa buat itu. I think what matters itu bener-bener having a lot of references. Jadi kayak references itu lebih ke punya apa ya, kayak teman-teman gimana? Maksudnya banyaklah nanya, banyaklah ngobrol sama orang. Mungkin kayak gitu, karena aku sendiri tuh aku tuh nggak pintar. Maksudnya kayak aku tuh nggak pintar masalah kayak gitu dan nggak pintar kayak bikin bisnis gitu loh. Kalau misalnya aku nggak ngomong sama orang dan Asal nggak pengen ngomong, tahu gitu ya. nah itu gimana? Nah, benar banget nih buat kalian yang pengen apa namanya mulai bisnis tuh jangan takut, pokoknya Agnes aja yang benar-benar dari nol tuh bisa gitu. Oke, mungkin ini aku mau nanya nih, kan kamu udah berjalan berapa berarti sekitar 6 bulan. Nah itu selama 6 bulan tuh ada nggak sih kayak kendala yang kamu alamin gitu, misalnya
pernah ditipu kah? Apa pernah apa gitu? Pernah Oh, ditipu? pernah. Ya, itu pengalaman pribadi. Ditipu pasti pernah sih. Oh, pernah. Pernah nggak? Ditipu siapa? Ini bisnis ini. Oh. Kayak ada Oh perajurit gini, ini. kalau aku Ada kendalanya nggak gitu. ada, alhamdulillah nggak pernah ditipu ya. Hmm. Nggak, jadi kendalanya itu lebih ke time management sih. Kamu kuliah Itu juga. aku sampai sekarang masih kayak berusaha mencari apa ya, formula yang tepat gitu buat gimana sih kayak bagi waktu Antara apa kuliah gitu sama organisasi. kuliah. Aku nggak tahu itu organisasi apa bukan. Kayak iya. kegiatan kayak lain Iya. dan kamar. Heeh. Tuh time management, terus apa ya yang lain-lain ya standar sih, kayak mungkin teman-teman udah lebih paham lah, pasti teman-teman juga pada kerja keras kan. Nah di situ kan pasti ada kayak capek, terus kayak udah ya seputar Ya. gitulah, seputar anak muda, Anak cano, kuliah cano. lah ya, kuliah. Cano, iya. Gimana apa ya, kadang-kadang males gitu ya. Mau ya belajar, antara belajar. Kalau kamu kan belajar bisnis apa kegiatan yang lain gitu kan. Tapi tuh ada tipsnya tau. Apa tuh? Boleh nih dibagi-bagi ke teman-teman. Nah, itu tuh kita tuh harus, aku pernah dengar, ini bukan tipsku ya, aku Iya. tidak menciptakan Iya. tips itu. Ada yang pernah bilang sama aku kayak gini, karena dalam ketika kita bikin sesuatu, ini mungkin konteksnya bisnis gitu, ketika kita bikin sesuatu itu kan kita nggak dipekerjakan sama orang kan. Iya. Nah itu meaning kita tuh mempekerjakan diri sendiri gitu katanya konsepnya. iya. Dan ketika kita mempekerjakan diri sendiri itu kita harus strict sama diri kita sendiri in terms of waktu gitu. Nah aku tuh punya ngatur schedule itu bukan kayak di Google Schedule gitu-gitu lah, itu enggak kayak misalnya di jurnal yang estetik tuh, itu tuh Nggak. aku udah kayak wah Nggak- itu nggak kesentuh gitu. works gitu, nggak works. Nah caranya ngaturnya lewat alarm. Alarm berarti Iya. setiap hari itu ada alarm gitu. Iya, jadi aku tuh alarm itu disusun H-1 kan. Terus aku kan banyak kayak kerjaan perintilan kecil yang kecil tapi penting gitu. Iya. Misalnya kayak telepon siapa gitu. Terus kayak misalnya ini packing, terus ambil apa gitu. Nah, itu dia alarm, jadi jam 9.30 apa, jam 9.40 udah beda gitu. Berarti planningnya H-1 ya sebelum hari itu ya? Kalau misalnya ada sesuatu Yang mendadak itu langsung gitu. di set di alarm. Jadi kayak Zoom call, Mas Devo pasti ngerasain kan, Iya, benar. kayak gitu. Iya. Pasti. Oke, bener banget nih, mantep nih tips baru. Jadi misalnya kalian juga males buat nyatet-nyatet gitu, bisa nih langsung di alarm aja. Iya. Pas itu kan kita kan pasti setiap hari megang HP nggak sih? Pasti Iya benar itu. beneran bisa pengingatnya paling inilah pokoknya. Kalau jurnal tuh kayak terlalu apa ya? Wah iya sih, aku juga bukan orang yang bener-bener ini harus gini-gini. Jangan idealisir. Ya, oke, ini berhubung waktu ya, waktu sudah menunjukkan sudah habis sepertinya waktunya. Oke, ini mungkin aku mau ngasih apa ya? Ngasih pertanyaan terakhir ke Agnes ini. Agnes mau ngasih ini nggak pesan gitu ke anak-anak muda yang sekarang tuh masih apa ya, kayak masih agak ragu-ragu gitu buat mulai bisnis. Nah tuh biar bisa yakin tuh gimana? Aduh seru banget. Nggak apa-apa, saya kecil gitu apa? Sebenarnya ini mungkin gini ya, ini tuh pesan buat anak muda in general. Betul. Soalnya aku merasa nggak mampu gitu loh kalau misalnya buat orang-orang yang takut bisnis. Aku merasa ya aku bukan businessman banget gitu. Ini buat anak-anak muda in general yang belum punya bisnis, udah punya bisnis ataupun yang pokoknya yang sedang berjuang. Nah aku pingin lebih ke apa ya? Lebih ke serius banget. Ngasih apa? Kasih pesan. Iya benar. Kasih pesan supaya kita tuh menyadari sih bahwa aset terbesar kita itu adalah we are young. Adalah kita tuh masih muda. Kita Iya. bisa nyoba banyak hal gitu lah ya. Ya sebenarnya ini ada lanjutannya sih Mas. Apa tuh? Rada panjang. Iya boleh. Masih ada berapa menit ya? Bisa lah berapa menit. Nah ini tuh sebenarnya tuh aku pingin lebih kayak ingetin lagi value yourself more dan apa ya, kayak hargai dirimu lebih gitu ya bilangnya. Nah soalnya kalau kita masih muda itu banyak orang tuh menyadari kalau it's so easy to feel overwhelmed gitu loh dengan kayak misalnya kita dengerin motivasi, dengerin orang cerita orang yang kerja keras gitu, it's so easy to feel overwhelmed dan kayak ngerasa apa ya, kayak aku harus segera ngelakuin itu terus kayak kerja keras yang banget gitu. Harus kerja. I think itu
lebih aku pengen ngingetin teman-temanku yang aku cintai itu jangan kayak gitulah, value yourself more. Dan mindset value yourself more itu benar-benar kayak kalau kita bawa ke kehidupan sehari-hari itu tuh bakal ngefek ke pilihan-pilihan hidup kita. Dalam arti kayak ya ampun, kayak simple banget, kayak misalnya minum air Apa putih, tuh? Iya. kayak misalnya minum air putih, terus habis itu jangan dijaga badannya, kayak olahraga, terus kayak taking care of your hair, taking care of your skin, kayak gitu-gitu, itu benar-benar ngaruh. Dan menurutku tuh kayak waktu itu nggak bisa kayak dicopot. Misalnya kayak kita kerja keras banget sampai nggak tidur, stressful gitu. Jangan sih jadi. Itu tuh nggak bisa kayak aku 3 tahun striving kayak gitu, terus nanti aku copot waktunya pindah ke supaya tua aku bisa enak gitu loh. Nah itu tuh menurutku konsep yang salah, ya nggak sih? Karena kita once you lose yourself, once you lose your masa-masa muda gitu, itu tuh kita tuh nggak bisa balikin itu lagi. Iya benar-benar. Jadi benar harus apa ya? Jaga lah. Iya, jaga diri. Dan kalau bisa, maksudnya kayak benar-benar hargai dirimu sih, kayak kalau misalnya emang nggak ngerokok dan nggak alkohol gitu-gitu, terus kalau misalnya nggak ada usaha motor. Oh iya. Pak, mari. Kalau nggak alkohol tuh jangan pokoknya ya value yourself more. Ya benar-benar. Oke, makasih banget nih Agnes nih udah mau kita undang ke Solo nih, jauh-jauh ke Jogja tadi ya. Kebetulan saya lagi di Bangka Belitung. Ya. Oh Bangka Belitung. Mantep, dia dari Bangka Belitung langsung ke sini. Oke, gitu aja. Mungkin terima kasih semua yang udah nonton, yang udah denger. Oke, misalnya kamu apa ada Instagramnya Karamati, bisa dicek di mana? Instagram apa? Kamarati. Bisa dicek di Kamarati. Kamarati Jewelry. Kalau Instagramku @agnes_panti. Oke, begitu aja. Oke, makasih semuanya. Dadah. Makasih.